وعن بيوتنا وعن مساجدنا
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma annal bala'i wal waba'i wal bala' wal qahdi wa jami'il amradi wa mautil fujati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa jahdi niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma tawwil umurana ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasbin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa 'anil syarri wa qadi hajat hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasbin a'malana wa arzaqana wa ilal khairi qarribana wa 'anil syarri ab'idana. Hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana
Jelek juga miring. Itu mah. Oh iya. Yang suruh berisik. Yang berisik. Suara keras. Semua langsung 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang saya muliakan, yang saya sayangi, Bapak Ibu yang di rumah yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada asar masih terlaksana dan insyaallah lanjut terus sampai bulan Ramadan. Ya. Jadi nanti kita habiskan bab niat sekarang dan terakhir besok. Habis bab niat kita mulai tarhib Ramadan, marhaban Ramadan. Tema-temanya seputar ibadah puasa Ramadan. Silakan nanti pertanyaan-pertanyaan seputar puasa bisa dilayangkan. Tapi tidak saya lagi sekali dua ini, ya, 3 hari ini. Jadi sekarang fokus dulu. Kalau ada pertanyaan seputar puasa, saya sengaja tunda nanti biar penasaran. Apalagi yang perempuan yang banyak hutang, ya, hutang kepada Allah, yaitu puasa yang tertunda karena halangan. Ya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan curah selalu buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapannya, perbuatannya, sifat dan seluruh yang dari beliau menjadi masdar, jadi sumber min hukmi syar'i, jadi sumber hukum syarak. Termasuk hadis beliau yang sekarang sedang kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang tentang, ya, menjelang akhir bab niat ini, ya. Babul ikhlas wa ihdarun niyah, ya, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua, ya, ihdarun niyah fi jami' amal, dalam semua perbuatan, wal aqwal, perkataan, wal ahwal, dan semua kondisi, al barizah wal khafiyah, yang tersembunyi maupun yang terlihat maupun tersembunyi. Masuk ke hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Nomor berapa di kitab kuning? Ada kitab hijau di halaman 12. Kitab kuning 9. Masih 9, ya. Ya, silakan diikuti. Yang di rumah lihat terjemah, ya. Kalau ada terjemahnya, kitab Riyadhus Shalihin atau syarahnya itu di hadis nomor 11. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini Abu Hurairah yang kita ceritakan kemarin, anak sahabat Nabi yang bersama Nabi selalu selama 4 tahun. Namanya Abdurrahman bin Sakhar.
Abdurrahman bin Sakhar namanya. Jadi Abu Hurairah ini bersama Nabi 4 tahun itu lengket kayak perangkap. Di mana si Nabi beliau ada di situ. Tinggalnya Abu Hurairah di As-Suffah. As-Suffah itu di Masjid Nabawi. Jadi kalau misalnya ada masjid, ada terasnya depan, itu Suffah. Jadi Ahlus Suffah. Abu Hurairah Ahlus Suffah yang sangat taat. Dan memang beliau sangat sayang kepada kucing. Namanya Abdurrahman. Ya, karena saya sangat sama kucing, maka disebut Abu Hurairah. Hurairah jamak dari hurrah, kucing, hirrah. Ya, jadi bapaknya banyak kucing. Nah, kucing-kucing. Saking sayangnya dengan kucing, Abu Hurairah itu tidak tega. Kalau dia ada keperluan, kucing lagi tidur, nggak tega beliau bangunkan. Misalnya ada kucing yang sedang tidur di sorbannya, nggak berani beliau bangunkan sorbannya, dia tinggalkan atau sorbannya digunting. Digunting bagian yang diterkucing dia tinggalkan. Dia pakai sisanya. Saking takutnya, saking sayangnya kucing terganggu tidur. Nah, kita bagaimana kalau kucing kita lagi tidur? Bangun, ya kan? Kucing-kucing tahu lockdown juga. Tidur aja dia, lockdown tidur. Sekarang lockdown ada tidur. Ya, padahal kita beraktivitas juga seperti mana biasa. Baik, ini hadisnya tentang niat. Dan dalam hal ini menyebutkan sholat berjamaah. Ya, apa kata Rasul? Sholatul rajuli jama'atan tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'ah wa 20 darajatan. Sholatnya seorang laki-laki berjamaah, kalau yang dimaksud di sini berjamaah ke masjid. Tazidu ala sholatihi fi suqihi, mengalami penambahan pahala lebih utama dari sholatnya di suqihi, di pasarnya, wa baitihi atau di rumahnya, bid'ah wa 20 darajah. Bid'ah artinya bid'ah itu 3 atau 5 atau 7 atau 9. Jadi kalau bid'ah wa 20, 20, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Penambahan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri 23 kali selisihnya, atau 25, atau 27, atau 29. Yang sering kita dengar berapa? 27 ya. Itu adalah hadisnya yang 27 itu. Dalam hadis yang Imam Bukhari juga. Apa kata Nabi? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Itu di hadis yang lain. Jadi kalau sholat berjamaah dibanding sholat sendiri, selisihnya 27 derajat. Tolong jawab sekarang. Berapa pahala sholat sendirian? Berapa pahala sholat berjamaah? 27. Berapa sholat berjamaah pahalanya? 27. 27 apa 28? Kata Nabi selisihnya 27. Berarti berapa? Iya dong. Kalau selisihnya 27, kalian bilang 27, berarti sholat berjamaah tidak ada pahala. Ya kan? Supaya selisihnya 28, sholat sendirian 1, sholat berjamaah 28. 28 per 1, 27. Karena selisihnya 27. Tapi kalau di sini sebutkan bid'ah wa 20. Bid'ah wa 20 selisihnya bisa 23. Bid'ah bisa 25, bisa 27. Karena bid'ah itu genap, ganjil ya, ganjil 3, 5, 7. Jadi kalau 20 20. Bid'ah wa 20 bisa 23, bisa 25, bisa 27. Wadzalika, hal itu terjadi anna hadahum, bahwasanya salah seorang di antara kalian idza tawaddaa, apabila dia telah selesai, dia berwudu, fa ahsana wudu'a, maka dia sempurnakan wudunya. Ya, wudu yang sempurna itu ya wudu yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Anggota wudunya kena semua, dan yang sunnahnya juga dilaksanakan. Coba yang wajibnya wudu apa? Muka. Yang kedua tangan sampai siku. 3 kepala, menyapu
bukan menyapu rambut. Kasihan yang botak kalau dia berwudu. Nggak berwudu dia, kenapa? Sapu nggak ada, rambutnya habis kan? Menyapu kepala. Yang terusnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu namanya rukun, ditutup dengan tertib. Awalnya niat, yang pertama, yang kedua wajah, yang ketiga kedua tangan sampai siku, yang keempat menyapu kepala, yang kelima mencuci kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, sedangkan yang dimaksud sempurnanya wudu, yang sunnah-sunnah dikerjakan juga. Apa dia sunnah wudu? Mencuci kedua tangan. Jadi hal pertama dalam wudu yang merupakan syarat sholat itu harus bersuci itu, yang pertama dicuci tangan keduanya sampai bersih. Bayangkan, ini ajaran Islam. Orang mau ibadah, menyembah Allah, sholat harus berwudu. Berwudu diawali mencuci tangan sampai mata tangan. Ya, tangan bawah tangan ini ya. Seperti sekarang yang dilakukan orang-orang untuk menghindar dari corona. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir. Islam sudah mengajarkan cuci tangan dari dulu. Sebelum ya dunia medis menyimpulkan keutamaan mencuci tangan, Islam sudah mengajarkan sempurna mencuci tangan. Ketika awal wudu, sunnah wudu mencuci tangan, wajib wudu, rukun wudu juga mencuci tangan. Luar biasa. Kita sudah diajarkan kebersihan berwudu sejak dulu. Orang-orang sekarang baru belajar mencuci tangan. Ini ajaran Islam yang sangat benar. Ya, kalau sudah berwudu, fahsana wudu'a, lalu dia sempurnakan wudunya, tsumma atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. La yuridu illa shalah. Dia tidak ke masjid kecuali hanya tujuannya untuk sholat. Hanya untuk sholat, bukan untuk sambilan bisnis. Ya, ke masjid sambilan bisnis. Ini kisahnya kalau normal, tidak pembatasannya, tidak lockdown ya. Sedih sekarang ini tidak ada yang ke masjid, masjid sepi. Padahal masjid tempat kita berjamaah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa boleh buat? Kita berdoa semoga musibah ini segera berlalu. Sering-seringlah minum air bening. Awali dengan doa. Ya, doanya bismillah ditambah doa lain. Contoh. Ini contoh doa. Isroku bihakum, sekarang minum. Ini contoh, semuanya kita doa. Bismillah. Allahumma ja'al hadzal ma' shifaa'an min kulli da'in fi jasadi ma 'alimtu wa ma lam a'lam zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, bismillah. Baik. Bismillah atas nama Allah. Dengan nama Allah. Allahumma ja'al hadzal ma', ya Allah jadikanlah air ini syifaan sebagai penyembuh, ya, min kulli da'in, terhadap semua penyakit, fi jasadi, di dalam tubuhku, ma'alimtu, baik yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, maupun yang tidak aku ketahui, zahiran wa batinan, yang terlihat maupun tersembunyi, bi rahmatika ya arhamar rahimin, karena kasih sayangmu ya Allah yang sangat pengasih penyayang. Doakan saja seperti itu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan air jadi obat. Baik. Nah, fa'asal summa atal masjid, lalu mendatangi masjid. La turidu illa shalah, tidak bertujuan ke masjid kecuali untuk sholat. La yanhasuhu illa shalah, tidak ada yang menggerakkannya untuk ke masjid kecuali untuk sholat. Tidak diniatkan yang lain untuk sholat. Lam yakhtu khatwatin, tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, illa kecuali rufi'a lahu biha darajah, ditinggikan dirinya satu derajat. Jadi ke masjid selangkah satu derajat.
ditambah ketinggian derajatnya. Ya, wa hatta anhu biha khati'atun, dan dihapus dengan selangkah itu satu kesalahan. Selangkah 1 derajat ditambah pahalanya, saat selangkah itulah 1 dosa dihapus. Itu kehebatan orang yang ke masjid, tapi dia sudah wudu di rumah. Jadi kalau ke masjid, wudunya di rumah, bukan di masjid. Ya, 1 langkah ke masjid diangkat 1 derajat, dihapuskan dosa 1. Hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Dari rumah keluar sampai masuk masjid, pahala itu nonstop, pahala nambah, dosa kurang, pahala nambah, dosa kurang. 1 langkah 2 kebaikan, 1 pahala nambah, 1 dosa kurang. 2 langkah berarti 2 dosa dihapuskan, 2 pahala bertambah. Terus begitu. Fa idza dakhala al-masjid, kemudian apabila dia telah masuk dalam masjid, kana fi shalah, dalam kondisi dia melaksanakan sholat, maka nanti sholatu hiya tahdisuhu, ya. Lalu sholatnya itu telah membuatnya tertahan di masjid. Jadi setelah sholat dia tertahan dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran di masjid itu. Berapa lama pun dia itu, baik dari awalnya, dari mulai azan dia di situ, lagi setelah itu qobliyah masih di situ, ketika berjamaah di situ, setelah jamaah zikir yang panjang di masjid itu juga. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Para malaikat, semua malaikat, ya, ketika seorang itu duduk, baik dari mulai sholat sunat di situ, mulai azan, sholat sunat, mulai qamat, setelah sholat berjamaah, sampai setelah itu dia zikir kepada Allah baru sholat, ya, maka selama itu wal malaikatu yusalluna, para malaikat bersalawat. Jadi malaikat bersalawat kepada itu ala ahadikum, terhadap salah seorang kalian, madama fi majlisihi, selama dia di tempat duduknya di sholat di masjid itu. Alladzi shalla fihi, yang dia sholat di situ. Dia di situ lama berzikir, malaikat bersalawat. Apa salawat malaikat? Yaqulun, para malaikat berkata, inilah salawat malaikat kepada manusia, ya. Salawat malaikat kepada orang-orang yang di masjid. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, kata malaikat, irhamhu, sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Malam yu'dzihi, malam yu'dzihi, selama tidak ada yang mengganggunya di sana, dan selama tidak ada hadas, belum buang angin. Ya, selama di situ masih ada wudu, selama masih ada wudu, ya, di situ baik mulai datang ke masjid, lalu qobliyah, lalu sholat berjamaah, lalu setelah itu ba'diyah, setelah ba'diyah dia zikir. Selama itu para malaikat terus bersalawat dengan salawat Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihim, Allahumma tub alaihi. Apa kalau ya Allah, sayangilah orang ini, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, terimalah taubatnya. Nah, kalau kita jadikan doa untuk kita apa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, sayangi aku, ya Allah, terimalah taubatku. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ada pertanyaan bagus, siapa yang nanya kemarin, ya? Ustaz, di sini kan Allahumma ighfir lahu dulu, Allahumma arhamhu dulu. Kenapa kita Rabbil firli dulu? Ya, kita ikut Al-Quran. Al-Quran seringkali setelah menyebutkan lebih dulu menyayangi apa? Mengampuni. Mengampuni, ya. Allahu ghafurun rahimun. Ghafur dulu, Rabbil firli. Rahimun,
warhamni. Rabbighfirli warhamni. Innallaha kana ghafuran rahima. Wallahu ghafurur rahim. Itu seringkali Al-Quran menyebut ghafur dulu. Kalau ada yang mau ilham itu udah Rabbirhamni waghfirli wa tub alayya, bisa juga. Bisa juga ya. Rabbirhamni waghfirli wa tub alayya. Nah, ini membaca hadis ini memang senang-senang tapi sedih. Senang kenapa? Kabar gembiranya luar biasa, para malaikat berselawat. Tapi salawat malaikat ini tidak wujud selama kita sholatnya tidak di masjid. Tapi kalau pengertian masjid sebuah bangunan yang ada di luar. Tapi kalau di pesantren, ruangan kita ini sudah masjid. Karena di sini ditegakkan sholat Jumat berjamaah. Maka yang dinamakan masjid di mana sholat 5 waktu dan Jumat dilaksanakan itu masjid. Kita laksanakan ini 5 waktu di sini dan Jumat di sini. Bukan karena isolasi saja, sudah sebelum dari awal pesantren sudah sholat Jumat di sini. Ini masjid. Ini kalian selama sudah berwudu lalu sholat di sini, baik ketika sholat tahiyatul masjidnya, baik sholat qabliyahnya, ya setelah azan, baik setelah itu sholat wajibnya, baik setelah itu ba'diyahnya dan zikir-zikirnya, selama itu durasi dari mulai masuk ke sini dengan keadaan berwudu sampai berakhirnya sholat dan zikir itu, malaikat selalu bersalawat kepada kalian. Jadi kalian itu dalam naungan doa malaikat apa doanya? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kalau perempuan, Allahumma arhamha waghfir laha wa tub alaiha. Kalau semuanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dosa mereka semua. Ya Allah, sayangilah semuanya. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Nah, jadi selama kalian di tempat ini dari sholat asar tadi sampai sekarang ini kita lanjut kan? Habis asar, zikir. Sekarang mengajar. Ya, tapi kan ini kan sudah ada jeda sholat asar. Maksudnya ini tidak ada jeda. Nah, selama di tempat sholat ini malaikat bersalawat sampai habis mengajar nanti. Jadi kita sedang didoain malaikat. Dan doa malaikat insya Allah dikabulkan Allah. Karena itu kita minta, ya Allah, karena malaikat telah berdoa, berikan apa yang kami butuhkan, kesehatan darimu, kekuatan darimu, ya Allah. Ya, kondisi kami begini, semuanya sekarang lagi panik. Banyak orang yang gagal bayar, banyak orang yang sudah dirumahkan, banyak orang yang susah makan. Makanya sekarang di mana-mana digalakkan pembagian sembako oleh yang berpunya kepada yang miskin. Bahkan Pemda-Pemda juga mulai menyalurkan kepada rakyatnya yang sudah kehilangan nafkah. Ini bagus sekali. Bisa kerjasama lah. Tidak semuanya tanggung jawab pemerintah, tidak semuanya swasta. Jadi pemerintah berkontribusi, pengusaha berkontribusi. Ya, insya Allah pondok pesantren pengadaan beras dan sembako. Baik, ini hadis nomor 11. Emang sedih nih bagi yang sudah di lockdown PSBB, tapi di rumahnya tidak ada, bukan masjid rumahnya ya. Kita nggak ngerasakan itu karena kita sudah di masjid, sudah di pesantren, kita udah di sini nggak ngerasain. Coba yang biasa jamaah lalu nggak jamaah lagi, aduh sedihnya luar biasa. Apa? Oh iya, ingat ya, ingat bagi bapak ibu yang di rumah yang sudah dawam ke masjid. Walaupun sekarang masa lockdown, masa PSBB ini di rumah, tapi hatinya terbawa di masjid, maka sholat ibu bapak di rumah yang sudah terbawa di masjid ini, walaupun sekarang di rumah, dapat pahala seperti ini. Karena apa? Karena niatnya. Seperti kemarin kita bahas, para sahabat yang ingin berjuang, ikut berjihad, tapi karena kondisinya uzur, sakit dan lain-lain, akhirnya tidak berjihad, maka syarahu kufir. Jadi mereka semua mendapat pahala seperti kalian yang berjihad. Sama itu. Yang ini hatinya terpaut ke masjid. Sedih, ya Allah, kenapa sekarang tidak ke masjid, sudah hampir 1 bulan. Sedih. Tapi jangan lupa
bahwa Anda tetap dapat pahala berjamaah laksana sholat di masjid karena hati sudah terikat di masjid, walaupun sekarang terpaksa sholat di rumah. Saya sendiri walaupun pesantren di sini ada berjamaah 5 waktu, saya 5 waktu di masjid, di musola, ya, di musola di dekat pesantren. Saya keluar tiap waktu sebelum masa isolasi. Karena saya ada tugas di luar, kadang saya itu jadi imam, ya, kadang-kadang saya ya di luar juga membina umat. Kalau di pesantren saya yakin para santri sudah hebat-hebat untuk jadi imam, bahkan lebih hebat dari saya. Kalau bapak ibu ke pesantren, ya kenapa sih imamnya di pondok pesantren dikurangi, santri-santri mulu? Karena bacaan santrinya lebih bagus daripada kiainya. Santrinya sudah hebat-hebat, hafalannya sudah banyak. Yang kedua, memang saya tidak bisa tidak harus bermasyarakat. Kalau tidak keluar di pesantren saja, ya masyarakat tidak kenal dan tidak tahu apa aktivitas di pesantren. Maka kita harus ke masyarakat dakwah, sampaikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan di pondok, biar masyarakat juga ikut berperan dalam mensukseskan pendidikan agama. Atau masyarakat tercerahkan, sudah banyak masjid-masjid yang mendapat faedah dengan jadi dimintanya santri-santri ke masjid-masjid untuk jadi imam pada saat kondisi normal, ya. Termasuk mau Ramadan ini sudah 13 masjid yang sudah menjadwalkan imam santri kita, tapi apa boleh buat, semua dibatalkan. Insya Allah nanti Ramadan kita 2 kali, sekali pada asar pengajian, nanti pada saat tarawih juga streaming kultum tarawih. Pengisinya saya, nanti ditambah santri-santri untuk hari tertentu. Baik, itu hadis nomor 11. Kita masuk hadis nomor 12 sebelum tanya jawab. Hadis nomor 12, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Abil Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ini anaknya Abbas. Abbas paman Nabi. Berarti Abdullah ini adalah saudara sepupu Nabi. Abdullah ini paman Nabi. Abbas paman Nabi, anaknya Abbas itu Abdullah. Berarti itu berarti apa Nabi? Ponakan, ya? Ponakan. Nah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Tabaraka yang maha memberi keberkahan, wa ta'ala yang maha tinggi. Ini hadis apa ini? Halo? Hadis apa ini? Katanya dari sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dari Nabi, dari Allah. Hadis Qudsi, bukan kursi. Kalau kursi ayat kursi, hadis kursi. Jadi hadis kursi itu adalah wahyu Allah, kalam Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Itu hadis kursi. Redaksinya dari Nabi, tapi makna hadis itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis qudsi. Catat tuh. Nanti saya tanya apa bedanya ayat Al-Quran dengan hadis kursi dengan hadis nabawi. Ayo. Apa bedanya? Apa beda Al-Quran dengan hadis kursi dan hadis nabawi? Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Tuh. Kalau hadis nabawi dulu ya. Hadis nabawi, al-haditsu an-nabawi, lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang hadis kursi. Sedangkan hadis qudsi
maknanya dari Allah, lafaz atau redaksinya dari Nabi Muhammad. Jelas ya bedanya? Jelas. Satu orang yang jawab. Supaya ibu mendengar di rumah senang, iya anak saya, tapi nggak tahu yang namanya. Yang beri bersuara. Nah ini termasuk hadis kursi. Jadi kata Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dari Nabi, jadi perawinya sanadnya itu sampai kepada Nabi. Kalau hadis pada umumnya sanad sampai sahabat ya, sumber hadis Nabi. Nah sekarang hadis kursi sanadnya sampai kepada Nabi, sumbernya Allah. Apa kata Abdullah bin Abbas? An Rasulillah, dari Rasulullah SAW, bima yarwi an, dari yang beliau riwayatkan dari Rabbi tabaraka wa ta'ala, Tuhannya tabaraka yang maha memberi keberkahan, wa ta'ala dan maha tinggi. Qala, Allah berfirman. Nah, jangan beliau, Allah berfirman. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan juga telah menuliskan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Apa itu? Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ada keinginan berbuat baik di hatinya, baru berniat berbuat baik. Saya mau sedekah nanti, saya mau duha, saya mau puasa sunnah besok, baru berniat baik. Falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkan apa yang sudah diniatkan itu di hatinya, ya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha memberi keberkahan dan maha tinggi, menuliskan, menetapkan indahu, untuknya, hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna, pahala, satu pahala sempurna. Ya, berniat baik lalu tidak dikerjakan karena yang lain ada alasan lah pokoknya, sudah dapat satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia telah condong kepada kebaikan tersebut, dia telah ingin, dia telah niat kepada kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu dia kerjakan. Kalau tadi kan ingin berbuat baik, nggak jadi, dapat satu pahala. Ini ingin berbuat baik, nggak jadi dikerjakan. Falam ya'malha. Sekarang yang kedua, kalau dia berniat baik, fa'amilaha, lalu dia kerjakan. Katabahallahu indahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan baginya, kepada orang yang tadi yang sudah niat baik lalu dikerjakan itu, asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Allah tetapkan untuknya 10 sampai 700 kali lipat pahala kebaikan. Ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai lipat-lipat kebaikan yang banyak, bahkan sampai pahala tak terhingga. Jadi sudah berniat baik, tidak dikerjakan, dapat pahala 1. Sudah berniat baik, dikerjakan, alhamdulillah dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Jangan ngucap mantap itu saja. Nah, bisa pakai sabun dulu. Ya, 10 sampai 700 kali lipat ila ad'afin katsiratin, sampai lipat-lipat ganda pahala yang sangat banyak, lebih dari 700. Itu kalau dikerjakan kebaikan tadi. Nah, sekarang sebaliknya. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau ada keinginan berbuat buruk,
niat buruk. Ya, falam ya'malha, lalu perbuatan buruk tidak jadi dikerjakan. Niat nanti mau nyuri sendal pulang dari masjid. Udah niat nih, tapi tak dikerjakannya. Apa itu jadi? Katabahallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha pemberi keberkahan dan maha tinggi menetapkan indahu untuknya hasanatan kamilatan, satu kebaikan sempurna. Udah niat buruk enggak dicatat dosa, dia batalkan niat buruknya, dapat pahala satu sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia sudah berniat kepada keburukan tersebut lalu dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah menetapkan baginya satu dosa, bukan 700, satu dosa. Allah maha melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Niat baik dapat satu pahala, dikerjakan niat baik itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan tak terhingga. Berniat buruk tidak dihitung dosa, lalu dibatalkan niatnya itu, dapat satu pahala. Berniat buruk lalu dikerjakan, dapat satu dosa. Allah maha pengasih apa tidak? Maha pengasih, kebaikan dilipat gandakan, keburukan tidak dilipat gandakan. Nah, inilah pentingnya niat, ya. Maka semua niat-niat buruk kalian batalkan. Dapat pahala. Semua niat baik tunaikan, dapat 100 sampai dapat 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lipatan tak terhingga jumlah pahala. Nah, inilah pentingnya niat. Maka berniatlah dalam semua amal kalian untuk kebaikan, ya. Kalian semuanya berniat untuk, misalnya sekarang ada pembagian sembako, ya, ada yang membeli paket sembako berkah dari pondok pesantren, maka niatnya jangan cuma bisnis. Niatnya supaya nanti yang kita kerjakan ini sampai ke tangan para penerimanya. Ya Allah, semoga yang mendapatkan memang mereka yang berhak. Ya, kita capek-capek, ya, alhamdulillah tenaga ini semoga dapat barokah, kebaikan yang berlimpah. Capeknya kita ini kita minta jadi wasilah. Jadi boleh kan berwasilah dengan amal soleh supaya kita tetap sehat walafiat, tidak garuk-garuk karena kegagalan. Kan bisa saja banyak yang garuk-garuk. Jangan ya. Supaya sehat, supaya berkah, ya, dan supaya kita selalu diberi kemudahan dalam hidup. Ada pertanyaan? Oh iya. Jauh sekali, bahkan dekat nih. Silakan ya, sudah 2 hadis. Terakhir besok, ini hadis yang panjang sekali, kita selesaikan dalam sekali pertemuan besok. Silakan. Dari Abi Mamura dan ibunya. Dari ibunya. Ya. Betapa banyak keutamaan dalam sholat. Lalu mengapa keutamaan ini tak mampu membuat seseorang semakin taat pada Allah dan Rasulnya? Semakin taat. Keutamaan sholat banyak sekali. Lalu kenapa tidak bikin orang semakin taat? Lah. Keutamaan sholat diantaranya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa sholat ini tidak memberi pengaruh? Karena sholat ini kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Wajib sholat subuh, wajib sholat zuhur, tidak dinikmati. Jadikan sholat kita itu waktu terindah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sebuah menunaikan kewajiban, jadikan kebutuhan. Di mana posisi seorang hamba saat dekat dengan Tuhannya? Di waktu sholat itulah. Dan posisi yang paling dicintai Allah, posisi sujud. Nah, ketika sujud itulah bermunajat, berdoa yang panjang kepada Allah SWT sambil meneteskan air mata. Itu pasti berfaedah sholatnya. Yang kedua,
Apa yang diajarkan dalam sholat itu diamalkan dalam kehidupan. Coba lihat, setelah kita sholat, di akhir sholat apa? Di akhir dengan salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Diajarkan oleh kanan ke kiri. Selamat atasmu wahai semua saudaraku yang ada di sebelah kananku. Semoga Anda mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah. Begitupun wahai semua saudaraku yang ada di sebelah kiri. Jadi faedah sholat apa? Seorang yang jujur dengan sholatnya, dia akan memberikan selamat, keberkahan kepada kanan dan kirinya. Jadi setelah sholat dia berbuat baik. Nah itulah Islam. Dia menyelamatkan, menenangkan, mendamaikan kanan dan kirinya. Walaupun dalam sholat, maka sholat tidak hanya hablum minallah, ada unsur hablum minannas, yaitu ucapan salam. Kita doakan, tidak hanya doa, kita wujudkan dalam kehidupan. Sehingga saat sekarang banyak orang susah, maka kita bantu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang kalian yang tidur nyenyak sementara ada tetangga yang kelaparan. Bayangkan keimanan kita ditentukan bagaimana perhatian kita dengan tetangga yang susah. Masih ada? Dari Mama Sada. Mamanya Sada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah berprasangka buruk sama dengan berniat kejahatan, dan apakah kalau kita berprasangka buruk akan mendapatkan dosa? Berprasangka buruk sama dengan kejahatan, suuzon. Kalau suuzon masih di hati, belum terceplos kepada orang lain, belum diucapkan, itu sudah berpotensi tapi belum dihitung dosa. Kalau sudah diucapkan kepada orang lain jadi dosa, suuzon. Nah, yang terbaik setelah suuzon, jangan diikuti, langsung istighfar, dapat 1 pahala. Suuzon berpotensi dosa. Kalau diucapkan ke orang lain menjadi dosa, bahkan dosanya menjadi dosa ghibah, dosa besar. Ya, tapi kalau tidak diucapkan ke orang lain, di hati kita saja, maka istighfar. Setelah istighfar kita mau dapat pahala 1. Bolehkah sholat Jumat dilaksanakan di musola? Musola itu bahasa kita. Musola hanya tempat sholat, masjid tempat sujud, sebenarnya sama saja. Apakah masjid tempat sujud orang datang sujud doang, nggak ada takbiratul ihramnya? Dari takbiratul sampai salam kan? Nah sama di musola, cuma di Indonesia dikenal musola. Orang Arab nggak kenal musola, taunya masjid. Anak adham ila musola, musola tempat sholat di mana? Nah, cuma sekarang dibedakannya musola dan masjid adalah kalau di Indonesia, di mana ditegakkan sholat Jumat itu masjid, di mana nggak sholat Jumat itu musola. Nah kita sholat Jumat kita di masjid, sebenarnya masjid itu. Alhamdulillah ibadur rahman di Mesir dapat jadwal imam sholat tarawih. Mohon doanya biar lancar. Beliau muhafiz, jadi orang-orang menghafal Quran setor beliau di Masjid Ja'far. Masjid Ja'far. Ya sekelas-kelas Masjid Atin atau Islamic Center. Baik, kalian ke Mesir nanti nyusul, gitu ya. Lockdownnya masih ada kan di Mesir? Sudah tidak lagi. Selama yang tidak ada mengaku di hari apa? Selama dia tidak kentut, maksudnya ya. Kalau dia selama di masjid itu tidak kentut, tidak keluar angin, selama ada wudhu maksudnya, selama ada wudhu, ya sejak datangnya, sholatnya, qobliyahnya, sholatnya, bariyahnya, zikirnya semua itu malaikat berselawat terus. Tapi kalau udah buang angin, keluar dari masjid, berhenti malaikat berselawat. Jadi nggak mau salawat, kamu, saya salawat, kamu kentut. Jangan ditahan. Nanti kalau lepas malaikat nggak doain saya lagi, ditahan, sakit perut, keluarin jebrot. Nah nanti wudhu lagi, masuk masjid lagi. Ya. Ada tadi dari abinya Haura dan Mas Zaya. Ya, abinya sekarang. Assalamualaikum Ustaz, masih seputar sholat Jumat.
Jumat di tengah wabah, bolehkah pelaksanaannya dibuat 2 shift karena keterbatasan ruang masjid, karena adanya pengaturan jarak antar jamaah dan jamaah yang banyak? Bolehkah sholat Jumat bikin 2 shift? Satu masjid 2 shift, karena adanya social distancing. Sekarang pelaksanaan sholat di masjid itu gimana hukumnya setelah ada instruksi untuk sholat di rumah? Di masjid-masjid di muka saja diadakan ya. Jangan terlalu memaksa. Ya. Seandainya secara aturan tidak melanggar, maka sholat Jumat diadakan 2 shift dengan kondisi saatnya jarang-jarang semeter di masjid yang sama. Pernah dulu di salah satu hotel di Jakarta ini kemarin seperti itu. Jadi kenapa? Karena karyawan laki-lakinya pas zuhur itu masih melayani tamu-tamunya untuk makan siang, terutama tamu dari asing luar negeri. Sehingga jam 1:30 atau jam 2 mulai untuk shift kedua sholat Jumatnya. Dan itu pernah dilaksanakan di sebuah hotel di Jakarta ini, dan itu tidak efektif, lalu dikembalikan ke jadwal semula. Sehingga yang laki-laki tetap tidak sholat Jumat gara-gara melayani tamu. Nah, kondisi seperti itu kita perlu fatwa MUI ya, perlu majelis ulama. Tapi soal waktunya memang masih di waktu Jumat. Permasalahannya, kalau shift kedua menunggu, karena di awal yang azan, khutbah, sholat mungkin nunggunya 1,5 jam, sholatnya 45 menit. Kalau jemaah yang menunggu shift kedua itu meninggal dunia sebelum jadwal shift kedua gimana? Hutang nggak dia kepada Allah? Hutang, dia hutang sholat, kalau hutang sholat wajib. Karena itu as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu yang itu tepat. Maka karena itu siapa yang mestinya tidak mendapatkan shift kedua, ya udahlah sholat zuhur di rumah berjamaah dengan keluarga. Kondisinya lagi wabah, tak usah memaksakan diri, ya, tak usah memaksakan diri. Pertama, sukseskan dulu PSBB ini, sukseskan. Kalau sukses semuanya nggak ada yang bangkrut, nggak ada yang, ya 14 hari saja. Ini kan panjang-panjang ini gara-gara banyak yang membangkrut. Kita pondok pesantren sudah 31 hari, 30 hari ya. Udah 30 hari. Sekarang baru ada yang keluar, baru ada yang masuk dari luar sembako. Jadi ya begini kondisinya sekarang. Tak usah memaksakan diri. Kalau masih berkemungkinan membuat tertularnya penyakit. Wallahu a'lam, itu perlu fatwa ini. Secara waktu tidak melanggar, tapi secara pribadi seorang yang melalaikan sholat itu termasuk fawaidul lil musallin. Mestinya jam 12, jam 1 sudah sholat, setengah 1 sudah selesai, ditunda mulai setengah 2. Penundaan itu apakah termasuk lalai? Kalau itu termasuk lalai, maka tidak boleh. Masih ada? Ya terus. Dari ibunya Haura dan Mazaya. Ya. Jika menjadikan wasilah dari ibadah-ibadah kita untuk sesuatu hal, apakah kita tetap mendapatkan pahala atas ibadah-ibadah kita nanti di akhirat? Apakah menjadikan amal kita wasilah untuk keperluan kita, apakah itu tidak ria? Asal mintanya udah Allah, ya Allah, aku pernah merawat ibuku yang stroke 6 tahun. Yang stroke, ya, wasilah amal soleh itu aku mohon ya Allah, semoga bisnisku ini berhasil, semoga engkau ridhoi, itu boleh. Ya, tidak ada ria di situ. Kita hanya mintanya kepada Allah, ya Allah, tanpa minta saksi manusia, nggak usah. Hanya kepada Allah saja, tanpa ada yang tahu. Doa kita, ya Allah, aku telah merawat ibuku yang sakit selama 6 tahun. Kalau amal soleh ini Engkau terima, maka pertama ampuni dosa saya. Yang kedua, tunjukin saya ke jalan yang benar. Yang ketiga, jadikan saya sukses dunia dan akhirat. Nah, boleh, asal hanya kepada Allah. Kalau sudah ngomong kepada manusia, maka itu akan terancam kepada dia tersebut. Masih ada?
Soalnya dari ibunya Kirana Kutap. ibunya Kirana ya, Kutap ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus memperbaiki niat seperti apa jika ingin datang ke kajian? Karena kan sekarang sebelum wabah ini datang, banyak kajian yang menghadiri ustadz-ustadz artis. Antara ingin dapat ilmu atau pengen lihat artis, begitu kira-kira Pak Ustadz. Bagaimana sekarang banyak artis taubat lalu jadi ustadz, lalu orang datang untuk hadir. Yaitu tantangannya pada diri kita. Kenapa kita hadir? Kalau hadir kita untuk menuntut ilmu, tentu tidak ada bedanya kita hadir dengan ustadz yang berilmu dengan yang artis. Tapi kalau ada perbedaan, memang itu terjadi. Kalau ustadz yang berilmu sepi, kalau ustadznya mantan artis ramai. Nah itu perlu dipertanyakan. Tapi ini hanya praduga, tidak bisa dipatok. Yang paling tahu seorang itu ikhlas atau tidak hanya dirinya sendiri dan Allah yang maha tahu. Ya. Tapi indikasinya memang begitu. Kalau ustadznya berilmu tapi tidak pernah di TV, sepi pengajiannya. Tapi kalau artisnya walaupun baru berilmu, maka ini pernah kejadian saya, ada yang baru taubat dari dunia seperti itu, tiba-tiba dia ceramah, digandengkan dengan ustadz yang sudah dari kecilnya pesantren, studinya Islam Studies sampai selesai studinya. Si yang taubat ini bilang di forum itu, saya kurang sependapat dengan ustadz itu. Menurut saya begini, dia bilang menurut saya itu menurut pengalaman dia, menurut otaknya, tapi bukan berdasarkan ilmu. Tetapi jemaahnya berbicara pada dia karena dia mantan sesuatu tadi. Kacau nggak ini? Itu harusnya yang diikuti yang berilmu walaupun tidak terkenal. Banyak sekali tuh ulama-ulama yang berilmu dan tidak terkenal. Justru malah yang terkenal itu malah muridnya. Siapa yang tahu? Ya gurunya Ustaz Arifin Ilham. Luar biasa, ulama zuhud, seorang yang dekat kepada Allah SWT. Tapi terkenal nggak gurunya itu? Yang terkenal siapa? Ustaz Arifin Ilham. Yang terkenal bukan gurunya, tapi ilmunya siapa yang lebih tinggi? Gurunya. Karena nggak pernah masuk TV. Ya, contoh lagi banyak yang lain gurunya Ustaz siapa? Misalnya di TV dia, yang sering di TV, ya. Gurunya lebih hebat dari dia. Tapi karena bukan artis tidak. Jadi kalau niat sekali lagi ini hanya dugaan. Yang pasti yang tahu dia ikhlas atau tidak si yang mempunyai badan dan hati itu. Ya. Memang begitu. Untuk yang ada daya tariknya ramai biasanya. Dan memang masjid-masjid untuk sebenarnya tuh pengurus masjid mengundang ustadz mantan artis itu bukan untuk ilmunya tapi untuk meramaikan masjid supaya jemaah ke masjid, supaya orang rajin ke masjid. Nanti kalau jemaah sudah ramai ke masjid baru ditahu, hei kalian datang jangan hanya lihat artis ya, betul-betul belajar. Nih ada jadwal rutin tiap Senin ustadz ini, tiap Selasa ustadz ini materinya ilmu waris, ini materinya hadis, ini materi tafsir. Nah itu tujuannya. Yang penting orang ke masjid dulu, sudah di masjid nanti lihat di madinnya jadwal harian. Itu tujuan pengurus masjid sebenarnya mengundang ustadz-ustadz yang terkenal dari jalan artis supaya nanti pengajian rutinnya ramai juga. Ya, bisa? Dari Sifa Jannah Kasifa. Dari Kasifa. Sifa Jannah Kasifa. Sifa Jannah. Ya, ibunya ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh dari Sifa. Oh Sifa Mesir. Ya. Apa nak? Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz tentang mencocokologi ayat? Mohon penjelasannya Ustadz. Cocokologi ayat, yaitu tidak benar. Kenapa menggunakan ro'yu? Dalam hadis Nabi mengatakan man fassara al-Qur'an bi ro'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan ayat sesuai dengan otaknya saja, maka dia menjadi calon penghuni neraka. Ya, harus ada metodologi. Menafsir ayat itu ada metodologi. Ada tafsir bil ma'thur, ada memang bil ro'yi. Tapi bil ro'yi dengan menggunakan akal itu
tercela kalau semata-mata akal. Tapi kalau fondasi akal itu Al-Quran dan Sunnah, itulah yang terpuji. Nah, yang bil maksur tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan akal sahabat, atau tafsir Quran dengan Quran, itu yang terpuji, ya. Apalagi cocokologi. Yang sekarang banyak cocokologi itu kondisi sekarang, tapi bukan dengan Al-Quran, dengan hadis tanda-tanda kiamat. Maka tanda-tanda ini dicocokologi dengan hadis-hadis isyarat kiamat. Wallahu a'lam pas apa tidak. Karena banyak sekali sekarang kita beredar bahwa sekarang sudah akhir zaman, bahwa sebentar lagi akan kiamat, bahkan arahnya mengarah kepada tanda-tanda kiamat kubro. Itu juga kebanyakan hasil analisa cocokologi, mencocok-cocokkan dalil dengan keadaan sekarang. Padahal dalil itu tidak dimaksudkan untuk keadaan sekarang. Kenapa? Keyakinan kita ini, kalau saya berbeda dengan saya lain, wallahu a'lam yang benar. Dunia ini belum akan kiamat sebelum Islam yang mengatur dunia ini lagi. Kenapa Nabi menjadikan ini jadi Allah wa'adallah, bisyarah Nabi bahwa Islam akan mensejahterakan dunia. Baru nanti setelah itu kacau balau, baru kiamat. Ini kacau balaunya belum, ya. Dan memang untuk mendapatkan kemakmuran biasanya diawali dengan kesengsaraan. Semua orang yang mendapat kebahagiaan pasti diawali dengan kesengsaraan. Coba bahagianya orang yang tidur kapan? Setelah sengsara mengantuk. Bahagianya dan senangnya orang makan kapan? Setelah menderita kelaparan. Senangnya orang minum setelah menderita kehausan. Ya. Nah, sama nanti setelah penderitaan ini, wabah ini, krisis barangkali terjadi, kita susah semua. Tapi setelah itu wabasyir sabirin, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Kalau pas di perjalanan ke masjid dia buang angin, padahal dia sudah berwudu dari rumah, apakah sebelum dia buang angin itu dia mendapat 2 kebaikan? Iya. Yang tadi ya, wudu, kemudian dia ke masjid, wudunya sempurna ke masjid. Dari mulai dia melangkah sudah apa itu? Di tengah jalan lepas wudunya. Nah, carilah tempat wudu situ. Nyambung. Bagaimana orang yang sedang hamil, apakah ikut puasa Ramadan? Saya janji puasa 2 hari lagi. Belum dijawab ya. Oke. Saya tunda dulu biar penasaran. Masih ada? Masih ada. Silakan. Dari padenya Aska, bapaknya Irsa. Dari Bapaknya Irsa. bapaknya Irsa, Ustadz Rahmat Siregar. Irsa. Oh Irsa, kayak Mirsa. Irsa. Dari Mirsa? Irsa, oh iya. Aska. Ah, Mohon penjelasannya Ustaz mengenai mim jangan takut dengan corona, lebih takutlah kepada Allah. jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Karena takut kepada Allah kita khawatir corona ini. Jawabnya begitu. Karena Allah sudah memberikan khosyah. Khosyah itu adalah potensi. Potensi pada corona itu adalah menjangkiti orang sehingga dia kena. Nah, karena Allah memberikan khosyah itu, kita takut kepada Allah, maka kita waspada pada corona. Karena kalau meme ini cuma begitu doang, jangan takut corona, takut corona. Iya, betul. Kita nggak takut corona. Ini omongan orang untuk apa? Kalau untuk dia supaya pede, imunitasnya jadi kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi kesombongan, jangan. Ya, karena faktanya orang yang terinfeksi corona itu memang banyak yang sudah meninggal, banyak yang sakitnya parah. Artinya itu paru-parunya dikenal kayak diiris-iris sakitnya. Nah, mewaspadai terhadap hal yang buruk itu bukan takut, itu harus kayak ini. Saya sendiri coba, saya takut kepada Allah. Cuma ketika ada nyamuk di siang hari saya takut juga, sehingga saya pukul tuh nyamuk. Bukan saya lari, pukul supaya nyamuk tidak menggigit santri. Kenapa? Nyamuk pagi itu nyamuk DBD. Apa saya takut pada nyamuk? Jangan takut pada nyamuk, takutlah pada Allah. Ada nyamuk, biarin aja. Hei nyamuk, gigit saya. Dosa kita. Nyamuk Allah ciptakan ada potensi untuk membawa sumber penyakit menular, DBD. Jangan nantang, sama corona ada potensi membawa virus penyakit. Jangan ditantang. Iya, tugas kita
menerima takdir Allah, tapi bukan menantang takdir. Guys, tugas kita menerima apa yang Allah takdirkan, tapi jangan ditantang, apalagi takdir buruk. Hei corona, sini kamu, infeksi saya. Kalau Allah tidak takdirkan saya sakit, tidak akan sakit. Jangan tantang. Jangan tantang Allah untuk turunkan takdir buruk. Mintalah takdir baiknya kepada Allah. Ya, memang seperti itu tidak baik. Ya. Atau begini, sebaliknya pula di grup-grup kadang-kadang ada yang terlalu mengkhawatir buat orang panik. Jangan. Kenapa? Di grup itu ada orang-orang tua, mungkin kalau dia panik imunitasnya turun, bisa terserang corona dia. Tapi di grup-grup juga jangan terlalu banyak lelucon. Corona jadi lelucon. Ya, banyak itu. Kenapa? Kasihan yang sudah terjangkit, nggak menghargai kita. Kita bikin corona lelucon, banyak keluarga yang anggota keluarganya meninggal, dan salah satu sebabnya memang aja sebabnya satunya, tapi sebelum itu kondisinya kena corona. Kita telah menyakiti keluarga yang jadi korban. Jadi jangan bikin meme di grup-grup yang terlalu membuat orang panik, tapi jangan pula terlalu dibikin percandaan. Kasihan mereka yang sudah sakit, kasihan dokter-dokter yang berjuang begitu payahnya, paling terancam di rumah sakit. Dokter-dokter, ini nyamuk saya, khawatir sih. Ya, jadi tolonglah siapa yang di grup sekarang canda-canda sebelum corona itu sudah hentikanlah. Itu menyakiti orang yang sedang panik, menyakiti. Kadang-kadang grup ini lintas provinsi. Yang di Jakarta sedang cemas-cemasnya, epicentrum pusat corona, Wuhannya Indonesia itu. Kalau di Cina itu Wuhan pusatnya, Indonesia ini Jakarta. Tahu tuh orang daerah dengan orang Jakarta satu grup. Orang daerah bikin lucu-lucu tentang corona, sementara yang di Jakarta sedang cemas-cemas, sedang panik-panik. Nah, jangan begitu. Kalau begitu, jangan masuk grup yang lintas provinsi. Kalau Anda grupnya cuma di keluarga saja, satu grupnya itu di daerah semua, mau lucu-lucuan silahkan. Tapi kalau grupnya itu ada orang-orang Jakarta yang sedang panik karena corona, ada yang sedang terinfeksi corona juga di antara grupnya, Anda bikin canda-canda corona, maka ini menyakiti. Maka harus bijak dalam bermedsos. Jelas ya? Mendekati di PRD. Kau terlihat oleh ini. Dari ibunya Safina dan Aulia. Ibunya Safina, Aulia. Bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan dalam bacaan-bacaan sholat, dalam doa iftitah dan lain-lain, seperti bacaan buku ada subhanallah rabbiyal azimi. Itu ya. Dan ada subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Dua, apa hikmahnya? Ya, yang kedua. Apa hikmahnya ada perbedaan itu? Ya. Pertama, kenapa ada khilafiyah soal bacaan dalam sholat? Contoh di sholat itu iftitah. Dalam iftitahnya ada yang Allahumma ba'id baini wa baina. Ada yang doanya Allahu akbar kabira. Ini wajah tuh. Sebenarnya yang pakai ini itu doanya beli hewan kurban. Ini wajah tu wajhiya. Kalau yang doa iftitahnya nggak pakai ini. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Itu dan seterusnya. Nggak pakai ini, apalagi Allahu akbar kabira. Ya. Kalau pakai ini wajah tu, itu doanya beli hewan kurban. Doa iftitahnya nggak pakai ini, langsung wajah tu wajhiya lillazi. Ya, ingat tuh. Yang kedua, doanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu juga kedua-duanya dipakai dan sahih. Kok ada perbedaan? Iya, Nabi dalam sholat ini pakai ini, dalam sholat ini pakai ini, dan Nabi memakainya. Yang pertama jangan ribut soal perbedaan. Yang kedua itu hal sunnah dalam sholat. Nggak dibaca pun masih sah sholatnya, ya kan? Kenapa ribut? Ributlah dengan orang yang tidak sholat. Yang kedua doa, misalnya doa ruku, ada yang subhanallahumma bihamdihi fili, ada yang subhanallah azim, ada yang subhanallah azim wa bihamdi, ada yang subhanallah azim, subhanallah.
Subhanallahil azim wa bihamdi. Yang ketiganya baru wa bihamdi. Ada yang dari awalnya Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi. Ada yang begitu. Perbedaan itu memang sudah Rasul masalahnya. Kita tahu saja gini, bacaan wajibnya apa? Tasbih. Bacaan wajib doa ruku dan sujud adalah tasbih. Nah itu wajibnya. Sehingga kalau ada perbedaan variasi tapi masih tasbih itu sah. Sampai kalian kalau lagi sholat masbuk, tiba-tiba imamnya sudah ruku, kalian ngejar ruku supaya dapat rakaat yang sama, maka kalian terlambat kalau baca subhanakallahumma bihamdikallahumma ighfirli. Apalagi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallah. Terlambat maka baca tasbih subhanallah. Dapat tuh wajibnya. Sah itu. Nah karena wajibnya tasbih, maka yang baca subhanakallahumma bihamdikallahumma ighfirli sah, subhanallahil azim sah, subhanallahil mulki wal malakuut sah, subhanallah wa bihamdi sah. Lalu yang Nabi laksanakan, iya Nabi laksanakan itu. Makanya kalau ada imam yang terlalu cepat ruku sujudnya, kalian tidak wajibnya saja. Subhanallah, subhanallah. Kita berkata subhanallah, langsung dia sampai Allah. Subhanallah, langsung dia duduk sujud. Aduh, imam terlalu cepat. Maka kalian kerja dengan tasbih ya subhanallah, subhanallah. Wajibnya tasbih, lalu doa sambungannya dan doa lainnya sunnah. Kalau kita udah ruku, kita udah baca subhanakallahumma bihamdikallahumma ighfirli, imamnya masih ruku aja, tambah doa lain subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim subhanallahil azim. Masih juga ruku, baca subhanallahil mulki wal malakuut wal izzati wal jabarut wal kibriya wal azama. Masih ruku, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca aja doa yang lain. Masih ruku juga, periksa imamnya masih ruku apa enggak. Belum bangkit-bangkit dari ruku. Apalagi sujud apa? Saya sarankan, kalau kalian jadi imam ya, ketika sujud ruku enggak usah lama-lama. Kalau kalian sholat sendirian, ruku sujudlah lama-lama. Maksudnya ini kadang-kadang lama-lama sujudnya. Pas sholat sendirian cepat sekali terbalik. Ya, ketika sendirian rukuklah yang lama-lama, sujudlah yang lama-lama. Bacalah doa rukuk berulang-ulang, banyak-banyak. Tasbih, semua tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdikallahumma ighfirli. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallahil mulki wal malakuut wal izzati wal jabarut wal kibriya wal azama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu kali-kali. Kalau sholat sendiri, mau tambah doa lain, tambahlah doa yang baik. Tapi kalau berjamaah cukuplah doa yang wajib. Kasihan jemaahnya. Ya, tempat sujudnya pasir semua. Kalau dihirup orang pada batuk semua. Lama-lama dia sujud situ. Kasihanlah jemaahnya. Sudah? Dari ibunya salsa. Dari ibunya salsa. Oh, politik. Ustaz, bagaimana hukum orang yang melarang penguburan korban COVID-19? Bagaimana hukumnya yang melarang penguburan ini? Di pemakaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah, adakah aturan dalam Islam? Emang itu dia pakai tanahnya? Kalau di tanahnya dikuburin boleh dilarang. Ngapain kubur tanah saya? Boleh. Kalau bukan tanahnya apa dia melarang? Apalagi kalau diyakini orang yang mati kena wabah itu syahid, rugi. Nah ini pertanyaan dari Fatimah dulu ya. Ini pertanyaan dari Fatimah, datangnya dari NTT, dari Ustazah Fatimah. Bagus. Ini, ya. Tapi bukunya itu buku tulis jangan ini. Jadi mah, ya jadi itu ya. Kenapa dihalang-halangi kalau itu bukan tanah Anda? Bukan hak Anda orang. Orang yang mati wabah itu mati syahid. Lah tanah yang dikubur di dalamnya para syuhada itu yang mulia. Kenapa ditolak? Aneh. Justru yang mati syahid kita minta kuburkan dekat perkuburan kami. Sini aja sini, jangan kemana-mana. Kenapa? Tanah itu diberkah. Sekitarnya diberkah karena dikuburkan di situ orang yang mati syahid. Haram yang melarang-larang, apalagi bukan tanah dia. Larang-larang. Kecuali, Pak saya mau kuburkan ini yang di tanah Bapak ya.
Lah terus yang ada, ya bongkar aja kamar obat di kubur situ. Yang marah kita. Jangan hak kita nggak ada, larang orang nggak ada. Coba kalau dia yang kena corona, dilarang orang gimana? Orang corona itu bukan teroris, matinya bukan orang mati syahid tuh. Apalagi kemarin ada kasus yang meninggal corona itu perawatnya yang telah berjuang di garda terdepan meninggal, dilarang. Itu gak berilmu banget yang larang itu ya. Syukur tanah kita dikuburkan di bawahnya orang yang mati syahid. Berkah insya Allah. Sejutannya berkah. Ya. Sudah? Oke, coba teh. Dari ibunya Nasya. Ibunya Nasya. Ustaz, pertanyaan para sahabat untuk memerangi pemimpin yang dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan selama mereka mengerjakan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 1854. Apa maksud mengerjakan sholat dalam hadis tersebut? Selama pemimpin itu mengerjakan sholat, jangan kalian perangi. Tapi maksud Nabi itu, pemimpin itu dalam sistem Islam. Walaupun dia zolim, tapi sistem Islam berlaku. Ekonominya Islam, hukumnya Islam, hukumnya syariah, ya, berpolitiknya syariah, pendidikan misalnya syariah. Pribadinya aja yang maksiat, tapi dia masih saling waktu, jangan diprotes. Karena dia menjadi pemimpin dalam sistem Islam. Kalau dia dalam sistem non-Islam, ya kalau dia melarang hal-hal yang prinsip non-Islam, ya kita minta coba diklarifikasi, Pak pemimpin, kami ingin ekonomi kami syariah. Nah, gimana? Kami ingin halal thayyibah, gimana? Kami ingin pinjaman luar negeri tidak riba, bagaimana? Kami ingin pajak itu sesuai dengan kalau syariah, bagaimana? Ya kita ingin aja, ya. Jadi tidak maksud Nabi itu pemimpin yang berada dalam sistem Islam, jangan Anda protes kalau dia masih sholat, dia masih muslim. Tapi kalau sistemnya bukan Islam, kita minta supaya pertimbangan. Kenapa? Banyak sekali faedahnya. Apalagi sekarang menjelang krisis. Ini dulu krisis ini. Menteri Keuangan sendiri sudah nyerah. Bahkan akan mengatakan sampai akan bertahun-tahun krisis ini. Jadi dolar sekarang sudah 18.000. Ya udah nggak bisa lagi, nggak boleh. Kenapa? Sistemnya riba. Nah jadi kan faedah ini. Oh kalau gitu sebelumnya kita hijrah dengan sistem syariah. Jadi nanti kalau sekarang uang nggak ada artinya, gantilah dengan emas. Ya, perak dan emas nanti ada tukarnya. Masih? Wah ini nggak terjawab ini. Apa? Dari ibunya Ali dan Jibal. Ibunya Jibal, Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jamaah yang masuk ketika tahiyat akhir? Apakah sama bacaannya dengan imam? Syukran. Bagaimana imam berjamaah yang masbuk di tahiyat akhir? Ikuti langsung aja, ikuti tahiyat. Sama bacaannya, lain lah. Bacaannya tahiyat, imam kan dari awal Fatihah. Maka dia sholatnya menambah, bukan menambah, tidak ditambah, kurang semua kan? Nah, mulai dari pertama, nambah rakaat dihitung pas rukuk. Seandainya di rakaat akhir itu dapat rukuk, maka dia termasuk berjamaah dan mendapat pahala jemaah. Nah kalau misalnya cuma dapat tahiyat saja bersama imam, mudah-mudahan dapat pahala jemaah. Nah, dengan yang itu. Pertanyaan dari datangnya Ustazah Fatimah. Ini dia. Ini datang dari Bengkulu. Ya, lihat ya, situ ada cakar-ayam bagus. Ya, ada lagi? Tadi Zom. Pada tertulis. Apakah ada anjuran agar pulang dari masjid dari arah jalan yang berbeda? Ya, pergi lewat utara, pulang lewat selatan, supaya seluruh yang diinjak itu bumi menjadi saksi. Semakin banyak saksinya, nah itu bukan riya ya. Saksi itu akan bersaksi, ya Allah benar mereka lewat sini untuk ke masjid. Yang kedua, dengan berbeda jalan kita akan banyak ketemu teman, banyak silaturahim. Tapi ini sekali kalau kondisi normal. Kalau lagi lockdown begini, nggak usah. Bagaimana orang yang sedang hamil puasa Ramadan ini? Enggak. Orang yang selalu terbawa hati ke masjid termasuk salah satu 7 golongan yang mendapat naungan, bukan? Yes, betul.
apa namanya pokoknya masjid. Apakah kesabaran memiliki batas? Tidak. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum 'indallah ajrun bighairi hisab. Ya, Allah akan beri pahala orang yang sabar ya tanpa hisab, tak terhingga pahala. Maksudnya apa? Walaupun sabar itu bukan diumum, sabar itu walaupun kita berjuang tapi tidak melanggar, itu pun sabar. Karena kita digerogotin, lalu kita ke pengadilan, kita kan menggugat, itu pun termasuk sabar. Ikutin aturannya, mana hak saya ini bukti ini, suratnya ini, sertifikatnya, itu pun sabar. Jadi sabar itu bukan nyerah. Sabar itu menerima dengan ikhlas takdir buruk atau baik. Belum selesai ini. Lalu yang kedua, ikhtiar maksimal untuk menemukan solusinya. Lalu yang ketiga, tawakal sepenuhnya akan hasilnya. Tunggu ya. Nanti saya baca ya untuk ayat ini. Jadi sabar itu bukan bukan. Sabar itu ada 3 unsur. Yang pertama apa tadi? Menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Yang kedua, maksimal mencari solusi. Yang ketiga, setelah itu tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini belum ada usaha maksimal, langsung tawakal aja dah. Itu bukan sabar, itu putus asa. Kalau ada orang ingetin terus enggak sabaran, jadi ngeluarin kata-kata kasar itu boleh enggak? Enggak boleh. Orang yang diingatkan lalu dia marah, dikata-katain kasar, siapa? Terima kasih telah mengingatkan saya. Insya Allah saya berubah. Itu. Ya. Jangan Anda balas juga. Dirimu yang diingatkan, jangan saya. Nah, jangan begitu. Terima kasih. Bagaimana cara mencajar iman yang lemah supaya kembali menjadi kuat? Cari teman yang mengajak kebaikan. Almar'u la sal walakin sal an qalini. Jangan tanya orang itu, tapi tanya siapa temannya. Jadi Anda tuh siapa, lihat berteman dengan siapa. Di pesantren juga lihat, kalian ini bertemannya dengan yang rajin menghafal atau yang malas. Itulah diri kalian. Setiap kalian bisa menilai diri kalian dengan melihat siapa teman kalian. Apa boleh sholat tarawih di rumah? Ya, boleh lah, sholat sunnah memang di rumah mestinya. Bagaimana jika ada orang yang kehilangan barang lalu dia menuduh orang lain? Kalau nggak ada bukti, nggak saksi, Anda berdosa. Nggak boleh menuduh orang. Kalau ada saksinya, tunjukkan. Misalnya ada kucing tidur di atas pecinya Abu Hurairah, apakah pecinya digunting? Nggak ada hadis, belum ketemu. Baru sorban doang. Bagaimana menggunting peci? Abu Hurairah nggak pakai peci. Apa kabar? Apa kabar gembira? Apa kabar gembira bagi orang sabar? Apa kabar gembira? Apakah kabar gembira bagi orang sabar? Nah, itu mestinya. Pahalanya nggak terputus-putus. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabirun, pahala orang sabar bighairi hisab, tak terhingga, nggak putus-putus. Jadi pahalanya nggak perlu sabar. Apa hukumnya kalau kita menaruh foto atau barang di dalam Al-Quran? Kalau dia di foto kalian supaya kalau hilang kembali, boleh di kulit itu. Tapi di tengah-tengah bacaan Al-Quran nggak boleh. Tutup semua macam dengan foto dia. Nah, nggak boleh. Tapi kalau cetak, kalau foto kalian terpampang besar di cetakan itu nggak boleh juga. Tapi kalau foto pribadi kalian nggak apa-apa. Di samping kulit yang tidak ada tulisannya itu kan, ada, supaya identitas kita yang membedakan. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa huwa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ada yuhyi, yang tidak ada yuhyi wa yumiit, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukhari Muslim. Yang lainnya ada juga, tapi sahih juga.
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita sudah belajar memilih yang bukan muslim tanpa yuhyi wa yumiitu. Tapi kalau sendirian silakan yang mau amalkan itu. Kalau kita lagi semangatnya melakukan satu hal lalu ya kayak dikecewain gitu. Ini pertanyaan orang baper ini. Gimana caranya biar semangat nggak turun-turun? Dikecewain apa? Lagi semangat sudah dikecewain. Justru jadikan sebagai sarana pembuktian. Kau kecewa saya, ini buktinya. Ustadz ini bilang-bilang saya nggak semangat. Nih saya semangat. Itu lawan dengan bukti. Ya. Kalian nih misalnya sedang lagi semangat-semangatnya, bilang percuma aja kamu mau hafal. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya. Kalian menghafal terus-terusan nanti terbukti faedah. Ini banyak iman itu dari NTT. Ketika menghafal Quran tahun lalu ke NTT naik pewawat, pulang pergi dari sini ke NTT dan ke sini. Padahal kalau kapal 7 malam, ongkosnya sampai 6 juta habis. Dia bisa bayar. Kenapa? Karena dia menghafal Quran lalu sering ngimamin. Bahkan tahun lalu saya lagi jadwal, ya saya jadi jadwal di sebuah masjid, diminta ceramah di rumah orang Jepang yang istrinya orang Indonesia, ngisi buka puasa ngimamin untuk. Saya jadwal, saya lupa, bisa nggak saya utus dari NTT, orang NTT santri, boleh. Auto dikasih yang banyak, jutaan gak sih? $1 lagi. Waduh, ustaznya nyesel, mau gak sering masih? Tapi itulah kalau rezekinya. Jadi Imam itu 3 tahun gak pulang-pulang. Sebelumnya, kemarin tahun lalu pulang naik pesawat lagi, bolak balik lagi pesawat. Dari yang tujuan malam cuma 3 jam. Waduh, bawa apa kesininya? Tapi tahun ini nggak bisa ngimamin karena nggak bisa pulang juga. Ongkosnya mahal, kapalnya susah. Satu kapal ya kemarin di NTT ada yang naik ke sana dari mudik kena corona. Berapa orang begitu di kapal itu, yang lainnya semuanya ODP. Dulu waktu dia sering beli ciki, di dalamnya ada hadiah uang, harga cikinya 1.000, isi hadiahnya 50.000. Emang ada? Ya, apa itu riba? Kalau itu hadiah tidak. Maksudnya apa? Kalau pun tidak ada hadiah, kalian juga beli itu. Dapatlah yang dimakan itu. Nah, itu hadiah. Tapi kalau yang membeli dengan dia dapat hadiah, dia berdosa karena mungkin dia buka nggak ada uangnya, dibuangnya cikinya. Karena membazirnya dosanya. Tapi jangan dia begitu ya. Mau dia disebut merek tadi. Karena itu terlalu keras perasaannya. Zat rasanya itu terlalu keras. Itu biasanya tidak terlalu sehat kalau yang rasa terlalu keras. Micin itu, ya. Makanya ini generasi micin katanya susah, micinnya susah. Generasi micin, MSG. Ini kalau ngapal susah banget. Nah, ini kan yang susah itu dulu sering micin nggak? Saya untungnya dulu miskin waktu SD, jadi nggak terbeli yang begitu. Karena bagi saya itu uang 50 perak itu mahal sekali. Saya nggak ada jajan tuh mas sekolah dulu. Iya, ngelihat teman jajan dan deceram-ceram saya. Tapi positifnya saya nggak pernah makan gitu. Kalau banyak duit mungkin saya paling rakus makan begituan. Jadi ada manfaatnya ya kita miskin ya. Selamat kepada yang miskin. Sudah ya, waktunya sudah habis. Baik, ibu dan bapak sekalian, kami dari Pondok Pesantren mau promosi. Iya, karena begini, kalau melihat analisanya sekarang, kondisinya semuanya menderita. Secara ekonomi sudah mulai ada yang kelaparan. Pondok pesantren ini harus berjalan terus. Selama ini
ada pemasukan dari SPP, tapi melihat ke depan untuk bulan ini saja mungkin 20% ya, 80% belum masuk dari biasanya. Itu yang bayar, tapi yang nggak bayar dulu. Tapi yang bayar itu dari yang biasanya cuma 20% masuk, baru sebulan. Bagaimana bulan depan? Mungkin lebih dari 20% ya, tidak mungkin yang masuk kurang 20%. Sementara guru digaji tidak bisa mengandalkan dari SPP dan donatur. Donatur sudah mulai permisi satu persatu. Kami pun sekarang butuh, mohon maaf Pak Ustaz, usaha kami jatuh. Kami sudah pulang kampung. Rumah yang di sini pun sudah kami jual. Kami memulai di kampung. Ada yang bertanam, ada yang beternak. Jadi pesantren tidak bisa lagi total mengandalkan donatur. Maka saya bergerak dengan seluruh tim. Kita buka bisnis. Yang kita pilih bisnis sembako. Kenapa sembako? Beras. Karena santri makan beras. Iya, berasnya dimasak. Tidak bisnis beras pun kita beli beras banyak. Coba berapa mulut ini yang makan setiap hari 3 kali? Santri aja 130-an. Pembinanya makanya 2 kali santri. Banyak pula. Security, kebetulan yang kebersihan, yang guru-guru semua itu. Nah itu makan nasi juga. Maka kita bisnisnya sembako. Sekalian dengan menjadi agen, kita dapat harga lebih murah dari di pasaran dan kita jual. Nah jadi sekaligus mulai ya. Mudah-mudahan selisih untungnya itu bisa makan gratis. Dan itu kami meminta kepada Bapak Ibu, kalaupun tidak beli ke Beki, kan beli juga keluar. Kalau nggak baiknya beli sembako ke Beki. Ada sedikit keuntungan itu untuk sarana kita, 50% keuntungan untuk pesantren, 50% kita kelola lagi untuk tambah modal dan gaji karyawan. Nah ini promosi kami, ya silakan berlangganan beras, mungkin minyak, mie atau lain-lain. Bagi yang berdurasi buka puasa santri dipersiapkan nanti sahur buka puasa. Nah jadi kita ya solusinya begitu. Mudah-mudahan dengan bisnis ini terjaga. Jadi ada sedikit dana kita modalkan sembako. Alhamdulillah sudah berputar 2 hari ini. Bahkan sebelum 2 hari ini sudah ada ya paket-paket berkah ya. Nah ini mudah-mudahan berjalan terus. Nanti bangunan baru itu setengahnya untuk mat, bagi mat, setengahnya untuk masjid. Ada 2 atau 1. Nah ini mau didukung ya. Dan kita buka-bukaan aja untuk guru-guru kita tetap gaji penuh. Tetapi kita berharap mereka, para guru juga sebagian digaji dengan sembako, seharga gaji dan sebagian uang. Ya, jadi setiap bulan kita pasti mendapatkan langganan tetap para guru. Harapan kita juga tambah para wali murid. Harapan kita juga tambah masyarakat secara umum. Ya, nanti ke depan kalau memang orang-orang sudah jatuh krisis, kita insya Allah eksis bertahan. Ya, semoga semuanya tidak terlalu jatuh. Kabarnya yang pulang kampung rumahnya yang di sini dijual, mereka di kampung malah lebih nyaman beternak, bertani. Tapi orang-orang dari Jakarta kalau pulang kampung lihat potensi besar, mereka cerdas-cerdas. Di kampung orangnya banyak yang kalau di Jakarta mereka sudah bergerak dari jam 3 subuh, jam 4. Kalau di kampung itu jam 7 itu masih sarungan sambil ngopi bawa-bawa belum ke kebun. Jadi kalau orang Jakarta ke kampung, wah gesit mereka. Mudah-mudahan kampung-kampung pada maju nanti dengan pulangnya orang Jakarta kampung. Sedikit modal dia dari Jakarta, dia bisa beli tanah, dia bisa bertani, bertanam. Mudah-mudahan dampak positifnya kita rasakan bahwa kemajuan akan merata ke seluruh daerah. Ya. Kalau begitu nanti Jakarta sepi, kita yang majuin Jakarta, yang tersisa.
Sudah ya? Itu saja, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Semoga kalian semua sehat terus. Sebagaimana saya sarankan, tolong jangan diinstruksikan lagi untuk minum air putih sering-sering. Ya, bila perlu per 10 menit minum seteguk, 10 menit seteguk, 10 menit 2 teguk, 3 teguk. Mudah-mudahan terjaga. Kemudian banyak doa, banyak zikir, dan jangan lupa selalu pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya dari Bapak Ibu di rumah. Semoga kami selalu sehat walafiat. Hari ini hari ke-32 kami karantina pondok pesantren. Walaupun sedikit ada barang yang masuk dari luar yang kita kelola sebagai sembako yang dijual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis diawali dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.